Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat bisa mengenal Allah, ya, bisa mengenal agama Islam dan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan di dalam Islam ini. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan dalam Islam. Nah, di antara kenikmatan yang besar itu adalah ya, kita bisa hidup ya di hari-hari saat ini awal bulan 10 Zulhijjah ya, 10 hari awal di bulan Zulhijjah, di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang dicintai Allah sebagaimana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu saleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada satu amalan, ya, amalan soleh yang paling dicintai Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Para sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, na'am, tidak juga berjihad di jalan Allah. Artinya seseorang beramal di hari di awal 10 Zulhijjah itu amalan lebih Allah cintai daripada kalau dibandingkan ya dengan orang yang berjihad di jalan Allah di hari-hari lainnya maksudnya. Tapi dua-duanya amalan yang besar ya, amalan yang mulia. Tetapi illa rajulun kata Rasulullah SAW, kecuali orang yang berjihad ya kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan harta dan dirinya ya. Semalam yarji min syai'in bidzalika. Kemudian dia tidak kembali sedikit pun dari yang tersisa darinya. Artinya dia mati syahid. Itu yang bisa mengalahkan amalan-amalan hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai apa-apa yang Allah ingin cintai ya. Allah mencintai siapa saja dari hamba-hambanya yang ingin Allah cintai. Allah mencintai para nabi, para rasul, para wali-walinya, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan dirinya, yang ingin memperbaiki dirinya, orang-orang yang muhsin. Allah cintai itu semua. Allah mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Allah mencintai masjid, ya Allah mencintai tempat-tempat yang Allah cintai ya, di antaranya tanah haram ya, di Masjidil Haram, di tanah haram Madinah, di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah mencintai waktu-waktu yang Allah cintai, di antaranya ini Allah mencintai 10 awal bulan Zulhijjah. Maka alhamdulillah ya, Allah mudahkan kita masuk di bulan ini. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid." Perbanyaklah di dalamnya, yaitu di awal-awal 10 awal Zulhijjah ini, engkau memperbanyak berzikir ya. Di antaranya tahlil la ilaha illallah, di antaranya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah sunnah-sunnah yang banyak terlupakan ya, bertakbir di mana saja kita berada secara mutlak ya, bertakbir di tempat-tempat yang di bumi-bumi Allah ya, kita bertakbir secara mutlak. Atau eh, takbir muqayyad ya, nanti itu takbiran saat masuk tanggal 9 ya, 9 Arafah sampai hari tasyrik setelah sholat, itu takbir yang di apa ditetapkan waktu dan tempatnya. Juga memperbanyak tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan lainnya, memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak murojaah Al-Quran, memperbanyak berzikir, kemudian bersedekah, melaksanakan puasa dan amalan-amalan lainnya, yang semua amalan itu di hari-hari ini dicintai Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan ya dengan ta'lim ya, menuntut ilmu ya, belajar agama, membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang kita lakukan saat ini ya, walaupun
melalui melalui online ya, melalui jarak jauh ya, melalui udara. Semoga ini tidak mengurangi pahala bagi kita semua dalam rangka berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini ya. Karena termasuk amalan soleh dan termasuk beribadah kepada Allah adalah menuntut ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, "Utlubul ilmu apa namanya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu kata Nabi SAW wajib bagi setiap seorang muslim. Nah, mencari ilmu, ilmu apa? Ilmu tentang agamanya wajib. Ya, kita harus mengetahui apa itu la ilaha illallah, bagaimana cara mengesahkan Allah, berita-berita gaib apa saja yang wajib kita imani, sehingga dan hal itu menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan memotivasi kita untuk semangat melaksanakan amalan-amalan soleh itu harus dipelajari, harus ada ilmunya. Juga pelaksanaan cara beribadah kepada Allah, bagaimana berzikir, bagaimana menyebut nama Allah, bagaimana memuji-muji Tuhan kita, bagaimana menyanjung-nyanjungnya, berdoa kepadanya, sholat, ya puasa, bagaimana itu semua butuh butuh ilmunya ya. Dan setiap ilmu yang kita pelajari untuk mengetahui perkara-perkara agama kita ini bagian dari ibadah dan bagian dari amal soleh. Bahkan dalam hadis ya Nabi SAW menyebutkan termasuk jihad di jalan Allah, man kharaja fi talabil ilmi, ya barang siapa yang keluar rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka kata Nabi, dia dihitung sebagai seorang yang di jalan Allah sampai dia kembali ya. Semoga Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, teman-temanku yang ada di ruangan grup ini ya, di ruangan room ini, semoga dimudahkan Allah untuk mempelajari ilmu yang insya Allah akan kita bacakan ya dari seorang ulama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan semoga ini menjadi amalan soleh kita dalam rangka menuntut ilmu ilmu agama ini ya. Eh, Bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah ya. Kita sudah sebutkan ya pada pertemuan yang lalu tentang yaitu pokok-pokok akidah yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan pembahasan ya, maksudnya mukaddimah yang berkaitan dengan akidah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita sudah sebutkan tentang biografi singkat ya tentang Syekh Hafiz Al-Hakami rahimallahu taala, dan juga kita sudah sebutkan mukaddimah pentingnya ilmu dan pentingnya akal dalam syariat ini ya. Sudah kita sebutkan secara ringkas ya, kami ulangi lagi bahwasanya ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi ya, sudah kita sebutkan. Allah berfirman, ya fa'ilahul lazina amanu wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat. Kata para ulama, orang-orang yang beriman yang berilmu berbeda dengan orang-orang berilman yang tidak berilmu. Kul hal yastawi lazina ya'lamuna walazina la ya'lamun, kata Allah dalam surat Zumar, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu ya jawabannya tidak sama ya. Nah, derajat apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Ya, derajat yang tinggi di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat tentunya. Ya, bahkan derajat mereka itu disebutkan dalam asar yang para ulama menyebutkan antara ulama dengan para nabi itu hanya berbeda satu tingkatan saja karena dekatnya mereka dengan para nabi, derajat para ulama. Karena al ulama warathatul anbiya, kata Rasulullah SAW, ulama itu pewaris para para nabi. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang menuntut ilmu kita sudah sebutkan. Dia merupakan tiket yang mudah untuk masuk surga ya. Man salaka tariqan man salaka tariqan, barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh perjalanan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ya, atau kata Syekh Sulaiman rahili hafizahullah taala ya, atau dia belajar ya, mendengar, mencatat ya, seperti saat ini menempuh suatu usaha untuk menuntut ilmu ya, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan nanti baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ini jalan menuju surga. Kemudian kita sebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu para malaikat ridho terhadap perbuatan mereka, senang dan puas apa yang mereka lakukan, sehingga para malaikat pun mencari majelis ilmu
ya di bumi ini ada malaikat sayyahun namanya ya. Malaikat yang sayyara yang berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ya, mereka akan apabila datang melihat ada majelis ilmu, mereka mengatakan halumu ila hajatikum, wahai para malaikat, penuhi kebutuhan kalian yaitu mencari majelis zikir ya untuk mereka menaungi sayap-sayap mereka dan para malaikat punya sayap. Ya, kita nggak tahu hakikatnya, tapi Allah mengabarkan seperti itu. Kemudian setelah itu mereka datang, mereka pun saling apa berkumpul di di tempat majelis ilmu tersebut di atas sampai memenuhi langit dunia kata Nabi SAW ya latadau ajnihataha ridon lima yatlub. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka ridho, puas, senang terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Subhanallah. Dan para malaikat mendoakan mereka, ya. Juga makhluk yang di langit dan di bumi, hatal hitanu fil hud, wa hatta namla fi juhri. Kata Rasulullah SAW, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, dan juga semut-semut itu mendoakan para penuntut ilmu dan mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Subhanallah, ini kenikmatan apa lagi ya? Ya, ya, sungguh rugilah orang yang hidupnya tidak pernah menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu ini. Kemudian setelah itu tidak lupa juga ya bahwasanya penuntut ilmu ini ya, di antara keutamaan dan ini keutamaan yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang belajar agama ini orang-orang yang Allah sebutkan persaksiannya ya. Allah akui persaksian bahkan Allah sebutkan Allah gandengkan dengan persaksian dirinya para malaikatnya Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kata Allah bersaksi. Ya Allah bersaksi, Allah memberikan persaksian tentang dirinya sendiri bahwa la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali tentang tauhid. Allah membenarkan, menguatkan dan menyaksikan akan kebenaran tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadai. Para malaikat pun sama, ibadum mukramun, mereka hamba Allah yang Allah muliakan pun menyaksikan tentang tauhid. Kemudian Allah menyebutkan wa ulul ilmi qa'iman bil qist dan juga orang-orang yang Allah berikan ilmu yang mereka menegakkan persaksian itu dengan adil. Artinya mereka membenarkan tentang dakwah para nabi dan rasul bahwa keesaan Allah, bahwa Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki tandingan-tandingan sekutu dan Allah memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh makhluknya tentang ketuhanannya dan ilmu tauhid ini ilmu yang diakui oleh para penuntut ilmu sehingga mereka pun dianggap Allah persaksian dan diagungkan tentunya dimuliakan ya eh dan ini juga bukti dalil bahwasanya ilmu yang agung, yang mulia, yang harus dicari dulu, yang harus dipelajari itu adalah ilmu tentang tauhid ini ya. Kemudian adapun tentang akal ya, kita murojaah sedikit ya. Di dalam Islam akal itu sangat mulia, sangat berharga karena dia sebagai manatut taklif. Yang manatut taklif itu diantaranya adalah al-qudrah wal aklu ya. Ada dua perkara pokok tentang seseorang itu kapan terkena kewajiban-kewajiban agama. Kata para ulama, apabila dia punya kudroh, kemampuan, dan punya akal. Makanya banyak para ulama membahas tentang syarat, misalkan sah atau syarat wajib melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji misalkan. Maka disebut di sana muslim, balik, akil misalnya. Salah satu disebutin akil. Kenapa? Karena pentingnya akal ini ya. Pentingnya akal ini. Sehingga ketika seseorang tidak akalnya tidak sempurna, ya belum diwajibkan secara syariat kewajiban-kewajiban syariat. Ya, Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salatin," diangkat catatan amal itu atas tiga orang. Yang pertama, orang yang naimun hatta istaiqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita ketiduran, ya tidak ada diwajibkan apapun, termasuk orang yang pingsan misalkan ya nggak ada kewajiban atas atas dia apapun ya. Kecuali kalau dia sudah bangkit, sudah bangun, maka wajib dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang luput darinya, yang belum dia lakukan. Misalnya dia ketiduran dari sholat, saat bangun wajib dia melaksanakan sholat itu ya. Tapi saat tidurnya ya nggak ada kewajiban karena dia tidur ya. Yang kedua, wa anin wa anis sobi hatta hatta ya belum ya. Dan oh, orang yang orang yang anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil tuh
Ya, belum ada kewajiban. Adapun diperintahkan dia sholat di usia 7 tahun, dipukul usia 10 tahun, itu pendidikan menunjukkan pentingnya sholat, ya, pentingnya sholat. Tapi kapan dia diwajibkan menjadi wajib saat dia balik? Saat dia balik itu sudah nggak ada lagi alasan ya untuk tidak melaksanakan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, wa anil majnuni hatta ya'kil, dan orang yang gila sampai dia berakal. Lihat Nabi menggunakan sampai dia berakal. Dalam hadis lain Nabi pernah menyebutkan tentang wanita itu nisfu akluhu wa dinuhu, setengah akalnya dan agamanya dari laki-laki. Para sahabat pun bertanya, apa setengah akal itu, apa setengah agama? Maka Nabi sebutkan setengah akalnya itu yaitu persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki. Artinya satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan persaksiannya. Ini menunjukkan pentingnya akal, sehingga di dalam syariat itu disebutkan ya keistimewaan akal ini. Nah, di dalam Al-Quran kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lain itu ada 3 jenis kelompok manusia dalam penggunaannya terhadap akal. Yang pertama, orang yang mendewakan akalnya sehingga segala sesuatu standarnya akalnya. Kalau nggak masuk di akal, ditolak sama dia. Kalau ada dalil-dalil di dalam Al-Quran atau perintah agama yang nggak masuk akal dia, maka dia tolak itu perintah agama. Maka orang-orang ini orang-orang yang yang tersesat dengan akalnya ya, sehingga dia pun kufur dan dia pun sombong seperti iblis. Saat Allah perintahkan sujud kepada Adam, dia pun gunakan akalnya. Kata kata Allah, Allah berfirman, lam yakum minasyajidin ya. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minasajidin. Terus Allah tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartu? Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Ya Allah tidak langsung menghukum. Allah tanya dulu apa alasan iblis kenapa nggak mau sujud. Iblis pun beralasan berhujat dengan logikanya. Beliau mengatakan, eh, qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Secara akal, secara logikanya iblis nih, aku engkau ciptakan dari api, tinggi kedudukannya daripada tanah. Masa yang tinggi ini sujud kepada yang rendah? Itu logikanya iblis. Padahal kalau dia mau lihat logika, yang nyuruh dia sujud itu adalah Allah yang lebih tinggi darinya. Seharusnya ya, kalau dia mengikuti logika yang benar ya, dia kan rendah makhluk yang memerintahkan Khalik. Apapun perintah Khalik wajib dia ikutin. Apapun itu. Apapun perintah Allah wajib diikuti. Jangan kita tanya, ntar saya pikir dulu nih perintah Allah ini benar atau enggak. Karena setiap perintah Allah itu pasti di baliknya ada hikmah, pasti di baliknya ada sesuatu yang besar yang kita nggak tahu. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang nggak tahu. Ya, karena ini perintah Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum, dalam surah Al-Anfal. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, penuhi seruan Allah itu. Penuhi seruan Allah, panggilan Allah, dan penuhi seruan Nabi, ya, Rasulnya itu. Apabila Allah menyeru kamu, mengajak kamu, memerintahkan kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan untukmu. Ya, karena perintah Allah itu pasti di sana ada haya, ada kehidupan hati, ada kehidupan jiwa, ada kehidupan yang berkah gitu, mengikuti perintah. Walaupun secara akal terkadang nggak masuk di akal, terkadang aneh gitu. Seperti wudhu. Ya, wudhu itu kan saat batal, misalkan kita eh, pipis atau kentut, kan aneh, yang keluar angin dari pantat kita, tapi kok yang dibersihkan anggota wudhu, tangan, muka, semua anggota wudhu. Padahal kalau secara akal, kalau memang yang keluar kentut ya harusnya bersihin aja di tempat keluar kentutnya kan. Tetapi ternyata agama ini bukan berdasarkan hanya sebatas akal ya. Maka nggak boleh mengakal-akali agama ini. Jadi intinya ya, kelompok pertama ini mendewakan akalnya, dan ini tercelah ya, seperti iblis, seperti ahli filsafat ya, yang mereka menggunakan akal-akalnya untuk mengetahui tentang ketuhanan sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan ini sudah terjadi ya, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya itu mereka standar atau standar akidah mereka itu berdasarkan akal sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain ya.
Kemudian yang kedua, kelompok yang tidak mau menggunakan akalnya, menyia-nyiakan akalnya. Sehingga dia taklid buta, apa kata nenek moyangnya, apa kata tradisinya dia ikutin. Ketika ada perintah syariat agama atau syariat atau ajaran sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, ya datang dan tidak sesuai dengan tradisi mereka, kebiasaan nenek moyang mereka atau ini mereka, maka mereka mereka tolak syariat, mereka tetap ikutin tradisi itu walaupun itu nggak masuk di akal. Nah, ini juga bahaya ini. Allah berfirman ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'um la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, surah Al-Baqarah itu. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Ya, diturunkan Allah dalam ayat lain ya, banyak ayat surah Al-Maidah misalkan wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apabila dikatakan ke mereka, mari kamu sini ikuti apa yang diturunkan Allah dan diturunkan kepada Rasulnya. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata mereka, eh kami enggak ah, kami tetap ikut tradisi nenek moyang kami saja. Maka Allah celah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Kata Allah, apakah kamu akan tetap ikuti nenek moyang kamu walaupun kamu enggak memiliki nenek moyang kamu itu enggak menggunakan akalnya dan tidak dapat hidayah, ya. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, adapun yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang cerdas yang menggunakan akalnya sesuai porsinya, sesuai kemampuannya dan batas-batasannya. Ya, tidak menyia-nyiakan akal, tapi tidak juga mendewakan akal. Sehingga akal dia posisinya di bawah nakal, di bawah wahyu, di bawah dalil, di bawah Al-Quran, di bawah sabda Nabi SAW. Ketika Al-Quran atau hadis belum mampu dia cerna, belum mampu dia pahami, dia imani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Ya, dan orang-orang yang rasih, ulama yang rasih, orang-orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya, kata Allah mereka mengatakan, kami beriman semua ayat-ayat Al-Quran ini, baik muhkamat maupun mutasyabih, karena semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah. Mereka lah orang-orang yang cerdas, kata Allah. Ya. Dalam surah Al-Imran, ya di ayat terakhir itu, 190 ya kalau nggak salah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang cerdas yang menggunakan akalnya. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya ayat-ayat tentang itu. Orang yang pertama yang mendewakan akal dia tersesat dan menyesatkan dan dia celaka. Orang yang kedua yang menyia-nyiakan akalnya pun dia akan celaka. Ya, wa qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir dalam surah Al-Mulk. Kata mereka seandainya dulu waktu di dunia kita mendengar wahyu Allah dan memahaminya, ya, sungguh kita tidak akan jadi penghuni neraka. Nah, orang-orang yang ketiga inilah orang-orang yang selamat, ulul albab, ya, orang-orang yang menggunakan akalnya, ya, basirahnya, yang beragama di atas basirah, di atas hujah yang kuat, ya, tetapi tidak mendewakan akalnya. Tentunya mereka beriman tetapi menggunakan akalnya untuk memahami keimanan ini. Eh, itu ringkasan dari pertemuan yang lalu. Maka kami harapkan semoga kita termasuk orang-orang yang ketiga ini yang menggunakan akalnya untuk memahami dalil. Tetapi ingat ya, wahyu, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran atau dari sunnah yang sahih, yang sabit dari Rasulullah SAW, ketika akal kita belum mampu mencernanya, maka wajib kita imani. Apalagi perkara-perkara goib, pokok-pokok yang goib, apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nggak akan pernah mampu akal kita menembus, apalagi meliputi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah nyatakan ya, di dalam Al-Quran, la tudrikul absaru, dalam surat Al-An'am itu, wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Tidak ada pandangan yang mampu meliputi Allah, tetapi pandangan Allah meliputi segala sesuatu. Dan dia maha lembut lagi maha melihat. Ya. Taib, barakallahu fikum. Ini ringkasannya.
insya Allah ringkasan ini setelah nanti kita sebutkan juga beberapa pertanyaan tentang ibadah dan rukun Islam. Ya, jadi sesi kedua ini, insya Allah kita akan sebutkan beberapa pertanyaan tentang ibadah dan beberapa pertanyaan tentang rukun Islam. Nah, setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita buat nanti di grup Telegram ya. Telegram kami itu rumahku bekal surgaku. Insya Allah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Silakan Bapak Ibu saudaraku gabung di grupnya. Nanti setelah kegiatan ini, taklim ini, kita akan buat mungkin 3 pertanyaan tentang mukaddimah yang sudah kita sebutkan dan juga kurang lebih eh, mungkin 7 pertanyaan tentang ibadah dan rukun Islam. 7 atau 10 nanti kita akan buat ya. Eh, Insya Allah jawaban-jawabannya ya semoga dimudahkan ya. Mungkin teknisnya bisa melalui Google Form juga nanti pertanyaannya karena nanti hasil dari jawaban itu bisa kita masukkan di sertifikatnya nanti apabila kita selesai melaksanakan doa ini. Barakallahu fikum, kita akan masuk pada buku ya yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimallahu taala dalam kitab beliau tentang apa? A'lamus sunnah al-mansyura li'tiqadi ta'ifatil najiyati al-mansurah, yaitu 200 tanya jawab seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebih sudah kita hitung ya 222 pertanyaan ya. Barakallahu fikum. Naam, kita akan bacakan langsung pertanyaan tersebut. Baik, fadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلم السنة المنشورة الأسئلة والأجوبة سؤال ما أول ما يجب على العباد Naam. Baik, pertanyaan pertama, beliau langsung bertanya tentang ma'awalu ma yajibu 'alal ibad. Apa perkara yang pertama kali diwajibkan atas hamba? Ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang pokok-pokok akidah. Kenapa pertanyaan ini datang? Ya karena datangnya syubhat-syubhat ya atau pemikiran-pemikiran rancu dari ahli kalam atau orang-orang filsafat ya yang mereka sebut filsafat Islam ya. Di sana mereka mencoba-coba mencari tahu apa yang diwajibkan pertama kali seseorang Muslim itu. Maka kesimpulan dari pemikiran mereka, mereka katakan yaitu an-nazar. Awwalu ma yajibu 'alal mukallaf, kata mereka an-nazar. Pertama kali yang diwajibkan atas mukallaf itu yaitu nazar. Nazar itu apa? Meneliti. Meneliti, memandang, menghayati. Menghayati tentang apa? Tentang alam semesta, tentang langit dan bumi, tentang ciptaan Allah, tentang Tuhan itu. Ini menurut mereka ahli kalam. Nah, adapun akhirnya para ulama Ahlussunnah yang menyebutkan bahwa awwalu ma yajibu 'alal mukallaf wa asyhadatain. Adapun kita ya, keyakinan kita, maka yang wajib pertama kali dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah mukallaf tentunya yaitu syahadatain, ma'rifatullah dan bertauhid mengamalkan dari tauhid tersebut, dari ma'rifahnya tersebut. Syekh di sini mengatakan awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amril ladzi khalaqahumullahu lahu. Yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba mengetahui perkara yang wajib atau sebab Allah menciptakan makhluk tersebut. Ya, 6. Sebab pertama kali Allah menciptakan makhluk itu, tujuan Allah menciptakan kita ini apa? Itu yang harus dilakukan seorang hamba. Ternyata tujuannya ya beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Dan para ulama di dalam pembahasan atau kitab-kitab yang lain menyebutkan yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah itu yang pertama kali diwajibkan adalah syahadatain karena inilah rukun pertama Islam. Jadi pertama kali ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang wajib dilakukan seorang hamba yang apabila sudah terkena wajib beban syariat yaitu dia syahadatain. Maksudnya syahadatain pertama itu gimana?
Dia pertama kali dia harus ucapkan itu, dan setelah itu dia meyakini, setelah dia ucapkan, dia meyakini, dia kan berikrar dengan syahadatan itu, dia mengimani, mengakui kebenaran, dan meyakini, kemudian mengamalkan konsekuensi dari syahadatannya. Syahadat Allah ilaha illallah, bertauhid, mengesahkan Allah, syahadat Muhammad dan Rasulullah SAW, membenarkan Nabi dan mengikuti syariat agamanya. Ini syahadatain. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, apa pertama kali yang diwajibkan atas orang ini? Syahadat dulu. Ya, ya. Orang-orang sekarang kan nyebutnya login itu ya. Kamu kalau login nggak login, login itu masuk Islam. Maka ketika orang ingin masuk Islam, apa pertama kali yang harus dia lakukan? Ya syahadat. Syahadat dulu. Dan ini yang disebutkan di dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di Sunnah dengan banyak-banyak dalilnya ya. eh nah, kita tidak memperpanjang ini. Kenapa disebutkan pertanyaan ini? Dan ini bagian dari akidah kita, agar kita tahu bahwa di dalam Islam ini seseorang itu disebut Muslim pertama kali, ya, dia disebut Muslim itu kenapa? Karena dia bersyahadat. Ada orang Islam yang dari lahir sudah syahadatain, alhamdulillah, dia sudah terbiasa. Ketika 7 tahun dia diajarkan sholat. Di dalam sholat ada rukun, rukun sholat. Di antara rukunnya itu tasyahud, tasyahud akhir itu wajib. Dan bacaan tasyahud akhir itu diantaranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, dan itu diucapkan oleh lisannya, kemudian diimani. Tidak hanya sekedar ucapan, ya, harus diimani. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ Nah, Nah, kemudian kemudian beliau bertanya, perkara apa? Kan beliau menyebutkan apa yang wajib diwajibkan atas seorang hamba. Beliau menyebutkan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba mengetahui tujuan dia diciptakan. Ya. Di dalam kitab beliau yang lain, ya, beliau ini membuat buku-buku yang banyak, ya. Di antaranya ada namanya Sulamul Usul, ya, ila ilmil usul, ya, kalau nggak salah, itu tentang akidah juga. Itu bait-bait syair, bait-bait syair tentang akidah, dan beliau syarah dengan Ma'arijul Qabul fi syarhi Sulamil Usul. Dan subhanallah, buku Ma'arijul Qabul itu lebih luas dan lebih detail lagi perinciannya tentang akidah. Makanya Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala menyebutkan kitab ini yang kita baca ini, Alamus Sunnah, ini adalah ringkasan dari kitab beliau yang lebih panjang lagi, namanya Ma'arijul Qabul. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mempelajari kitab tersebut, ya. Nah, di dalam kitab itu beliau lebih jelaskan lebih detail lagi, ya, tentang pertanyaan ini. Beliau jelaskan, ya, bahwa yang pertama wajib seorang hamba itu ya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya, adapun di sini beliau sebutkan ya hanya mengenal saja, mengenal untuk apa untuk apa tujuan dia diciptakan. Ya, untuk apa tujuan dia diciptakan. Nah, pertanyaan keduanya, apa tujuannya? Nah, beliau sebutkan di sini yaitu untuk beribadah, ya. Allah berfirman, ya, di dalam surat eh di dalam Al-Qur'an, ya, di banyak ayat, ya, di antara ini, ya, disebutkan di sini, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan di antara keduanya hanya bermain-main saja. Artinya nggak mungkin Allah menciptakan alam semesta ini nggak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Khalaqnahuma illa bil haqqi. Kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi ini ada tujuan yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi manusia nggak ada yang tahu. Kebanyakan manusia nggak tahu, kata Allah. Kemudian Allah berfirman, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini secara batil. Dzalika zannul ladzina kafaru. Demikianlah, kata Allah, itu hanya persangkaan orang-orang kafir saja, bahwa tidak mengetahui tujuan diciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat lain Allah berfirman, ya, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Walitujza kullu nafsim bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan agar Allah memberi balasan setiap jiwa atas usaha yang dia lakukan. Dan mereka tidak akan dizolimi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Al-ayah, surat Ad-Dariyat ayat 56. Baik, jadi pertanyaan kedua ini maksudnya apa? Maksudnya beliau ingin memberitahukan kepada kita ini agar kita itu nggak bingung dalam menghadapi kehidupan. Agar kita itu tahu seorang muslim itu subhanallah hidupnya itu pasti
Tujuannya jelas, cita-citanya terang, seterang cahaya matahari menyinari bumi ini. Jelas gitu tujuan kita. Nggak pusing. Tujuan kita kemana? Tujuan kita ke akhirat, kembali kepada darul akhirah. Tujuan kita apa? Beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita itu jelas, pasti nggak ada rabun-rabunnya, ya. Nggak seperti orang-orang yang nggak ada agama atau dia punya agama tapi nggak punya akidah yang kuat, ya, sehingga mereka bingung apa sih tujuan mereka hidup ini. Ya, orang-orang yang tidak kembali kepada agama yang benarnya, ya, mereka kebingungan. Itu mereka kebingungan, ya. Bahkan ahli-ahli filsuf itu sendiri mereka kebingungan. Akhir dari pencarian mereka tentang hakikat kehidupan ini yaitu kebingungan, kebimbangan. Akhirnya banyak, ya, kisah hidup mereka itu sangat 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 miris, ya. Bunuh diri, mati bunuh diri, atau kebingungan atau jadi orang gila, ya. Tapi alhamdulillah kalau kita sangat mudah dan sangat simpel hidup ini. Ya, orang beriman itu hidupnya sangat mudah. Kalau ditanya, kamu hidup untuk apa, ya? Saya hidup untuk melaksanakan perintah Allah, untuk nanti ketemu Allah. Makanya saya beriman, saya melaksanakan perintahnya. Tujuannya apa? Allah ciptakan adanya alam semestanya. Tujuannya saya untuk sujud, untuk mengenal Allah dan bersujud, mengikuti syariatnya, mengikuti Rasulnya, dan bersabar terhadap ujian-ujian yang dia berikan. Karena dunia ini darul fitnah, ya. Darul imtihan, tempat ujian, tempat ujian, ya, fitnah, tempat ujian. Jadi kita nggak bingung lagi ngadepin hidup ini karena ya seperti inilah kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yaitu bertujuan untuk apa tadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Naam, jadi ini pertanyaan yang kedua, ya. Dan ini merupakan pertanyaan apa namanya salah satu jawabannya langsung di Al-Quran, ya. Ini yang membuat kita tenang sehingga kita nggak kebingungan lagi. Jadi kalau ada yang tanya, kamu hidup ini untuk apa sih? Simple, ya, kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, yang mana yang kamu ibadah? Ya Allah, pencipta alam semesta, Al-Ahad, As-Samad, Allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya innallaha rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy, dan seterusnya, ya. Naam, kita lanjut pertanyaan berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى العبد؟ Selanjutnya, beliau bertanya, ma maknal abdu? Ya, ketika kita sudah mengetahui tujuan kita untuk beribadah kepada Allah dan kita disebut sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, apa sih makna abdu? Kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwa makna hamba itu ada dua. Makna hamba itu ada dua. Yang pertama, jika hamba in urida bihil yakni mu'abbad ay muzallal, ya, ay musakhar. Jika yang dimaksud adalah sesuatu yang dikontrol atau yang ditundukkan, ya, maka semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah. Semua makhluk yang ada di dalam alam semesta ini hamba Allah. Ini makna yang pertama. Jadi kalau maksud makna hamba adalah yang ditundukkan, maka semua makhluk ini adalah hamba Allah. Bahkan jin, orang kafir, iblis itu termasuk hamba Allah yang Allah tundukkan. Ya, karena tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari kekuasaan Allah, nggak ada. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 93, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada seseorang pun yang ada di langit dan di bumi melainkan semuanya di hadapan Allah sebagai hamba yang ditundukkan Allah. Ya, jadi ini sangat jelas. Ini makna yang pertama. Jadi bintang-bintang, langit, bumi, matahari, pepohonan, makhluk-makhluk yang lain, manusia, jin, iblis, para malaikat, ya, para nabi, semuanya itu adalah disebut hamba, disebut hamba Allah. Maksudnya apa? Yang Allah tundukkan, yang mereka hina di hadapan Allah. Mereka ditundukkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk adapun makna yang kedua, ya. Makna yang kedua,
Apabila maksud hamba di sini adalah seseorang yang beribadah kepada Allah, seseorang yang mengesahkan Allah, maka maksud hamba di sini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah syariat agama Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 172 itu la yastangkifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih yaitu Isa Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah. Nabi Isa alaihi salam itu Allah sebutkan dia tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, artinya dia menyembah Allah, ya. Eh Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dalam surat Maryam kan Nabi Isa waktu bayinya saat Bani Israel menuduh Maryam itu berzina, Maryam pun menunjuk kepada bayi ini, ngomong sama bayi ini, mereka bilang kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya, gimana kami bisa ngomong sama anak bayi ini. Lalu Nabi Isa pun ada mujizatnya, dia mengatakan qala ini Abdullah, wahai manusia aku ini hamba Allah. Langsung Nabi Isa mengatakan aku ini hamba Allah. Ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya. Aku akan diberikan Allah Alkitab, yaitu Injil, dan Allah akan menjadikanku nabinya. Kemudian setelah itu wa'usoni bil kitabi wa'usoni bis salati waz zakati madumtu hayya, ya, ayat setelahnya itu, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku melaksanakan salat dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Dan Nabi Isa saja jadi hamba Allah, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Saat Nabi Isa turun nanti di akhir zaman kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, ketika bertemu dengan Al-Mahdi, ya, dan juga pasukan kaum muslimin menghadapi Dajjal dan orang-orang Yahudi, Nabi Isa sholat, bahkan menjadi makmum, ya, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hamba. Makna yang kedua yaitu seseorang yang tunduk patuh terhadap syariat Allah. Allah berfirman, "Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a," dalam surah An-Nisa. Dan barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah, secara syariat dia menolak. Walaupun secara kaunia nggak ada yang bisa menolak kaunia Allah, kekuasaan Allah. Tapi secara syariat dia nggak mau ibadah. Dan menyombongkan diri, maka Allah akan bangkitkan semuanya nanti di akhirat nanti, ya. Di dalam surah Al-Furqan Allah berfirman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini penuh dengan tawadhu, ya, tidak sombong, ya. Apabila berbicara dengan orang yang jahil, mereka berbicara dengan ucapan salam, ya. Taib. Jadi ini makna hamba. Makna hamba itu ada dua. Satu maknanya adalah yang ditundukkan secara kauniyah, maka semua makhluk itu hamba Allah. Makna yang kedua adalah yang tunduk patuh beribadahnya kepada Allah, dan inilah adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Naam. Pertanyaan selanjutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: Yang ketiga, beliau menyebutkan mahyal ibadah. Bertanya apa itu ibadah? Tadi sudah disebutkan tujuan diciptakan itu ibadah. Dan yang melakukan ibadahnya disebut hamba. Sekarang apa itu ibadah yang dilakukan hamba itu? Jadi ini lebih ke perbuatannya. Kalau tadi pertanyaannya tujuan diciptakan langit dan bumi kan ibadah, menegakkan ibadah kepada Allah. Kemudian disebut pelaku ibadahnya siapa? Hamba Allah. Kemudian yang ketiga, apa ibadah yang harus dilakukan? Kapan atau apa amalan itu disebut ibadah? Maka beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinati wal bara'ati mimma yunafi dzalika wa yudadah. Ibadah adalah sebutan, ya, segala sebutan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Jadi ibadah itu segala perbuatan, pokoknya segala sebutan, baik itu ucapan atau perbuatan zahir atau batin, yang aktivitas itu aktivitas yang dicintai Allah. Allah mencintainya.
Kemudian Allah meridhoinya, tidak hanya mencintainya, Allah meridhoinya. Secara syariatnya Allah ridhoi. Jadi Allah perintahkan dan Allah bolehkan. Allah perintahkan dan Allah syariatkan. Allah bolehkan melakukan ibadah itu, aktivitas itu, ya, persembahan itu ibadah. Ini disebut ibadah. Dan ini makna ibadah secara umum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala ya. Beliau sebenarnya ini menukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dengan makna ini sehingga teranglah makna ibadah itu. Jadi apapun aktivitas seorang hamba, yang aktivitasnya itu baik ucapannya, perbuatannya, baik zahir atau ucapan hatinya, eh, perbuatan hatinya misalkan atau perbuatan anggota badannya, yang itu dicintai dan diridhoi Allah, itu disebut ibadah. Itu disebut ibadah. Nah, pertanyaan selanjutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متى يكون العمل عبادة؟ Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kapan suatu amalan itu disebut ibadah? Nah, kalau tadi makna ibadah secara global, kalau ini yaitu kapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah itu dianggap ibadah, ya. Itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Maka beliau mengatakan harus ada dua syarat yang dipenuhi atau terpenuhi. Yang pertama kamalul yang kedua ma'a kamalil mahabbah. Kamalul yaitu sempurnanya rasa tunduk patuhnya kepada Allah, rasa hinanya, tunduk patuhnya, rendahnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, sempurnanya rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menundukkan dirinya, pasrah ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah disertai dengan kecintaan yang sangat besar kepada zat yang dia ibadahi Allah Subhanahu. Maka ini baru sempurna disebut ibadah. Jadi dari sisi penamaan aktivitasnya disebut ibadah dia yang dicintai dan diridhoi Allah, tapi dari sisi perbuatan hambanya itu, kapan seorang hamba ini dikatakan perbuatannya ini disebut ibadah, yang benar-benar ibadah ya, apabila perbuatan yang dia lakukan itu disertai dengan ketundukan yang sempurna, pasrah, ya rasa rendah diri, hina diri di hadapan yang dia ibadahi, di hadapan Allah, dan disertai rasa cinta. Jadi sholat seperti sholat, nah sholat itu ibadah. Karena sholat itu dicintai Allah dan diridhoi, Allah syariatkan, Allah perintahkan di banyak ayat di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi SAW tentang perintah sholat. Tapi kapan sholat itu dianggap ibadah yang diterima Allah? Nah, ini dari sisi perbuatan diterimanya nanti ya. Atau disebut dia ibadah, kapan seorang muslim itu melakukan sholat, benar-benar sholat yang dia lakukan itu sholat pengagungan, ya, peribadahan kepada Allah. Saat dia melakukan sholat, itu dipenuhi dengan rasa tunduk patuh kepada Allah. Makanya kepala kita tundukkan dalam ruku, dalam sujud kita sentuh kepala kita ke tanah, dan kepala ini kan termasuk apa sesuatu yang kita muliakan, yang yang mulia gitu, yang kita bangga-banggakan. Tapi saat ibadah kita hinakan, kita rendahkan di hadapan yang kita ibadahi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Tetapi tidak hanya perasaan rendah diri dan hina, perasaan tunduk patuh, pasrah, tapi disertai juga rasa cinta terhadap yang kita ibadahi. Jadi saat sujud itu selain hatinya merendahkan diri, menghinakan diri, ya, karena itu ya orang yang sholat itu orang yang benar-benar tawadu di hadapan, tidak sombong dia. Orang yang nggak mau sholat orang yang sombong, dia nggak mau sujud kepada Tuhannya ya, kepada Robnya. Nah, selain dia ada rasa tawadhu tadi, disertai juga rasa cinta. Karena dia mencintai yang dia ibadahi. Dia mencintai Robnya. Dia sudah dikasih nikmat yang banyak. Kemudian maha sempurna Robnya, maha baik Robnya, dan seterusnya. Sehingga rasa cinta itu mengakar kuat di dalam hati orang yang beriman. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dalam surah Al-Baqarah, orang yang beriman itu orang yang sangat mencintai Allah. Naam, lanjut. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ Taib. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang sempurnanya ibadah dengan tunduk dan cinta, beliau bertanya apa tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah. Dan ini bisa kita cek ya, apakah kita mencintai Allah atau tidak. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda seseorang mencintai Allah, yaitu apabila dia mencintai apa yang Allah cintai. Dan dia membenci apa yang Allah benci.
Ya. Sehingga dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena perintah Allah itu adalah semua apa-apa yang Allah cintai. Ya. Dan dia menjauhi larangan Allah karena semua larangan Allah itu adalah apa-apa yang Allah murkai, Allah benci. Karena itu seseorang bisa kuat imannya terhadap cinta kepada Allah apabila dia mencintai Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ kemudian beliau Kemudian beliau bertanya tentang bagaimana seseorang bisa mengetahui apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tadi kan kita sudah tahu bahwa ibadah itu apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridhoi. Dari mana kita tahu ini perbuatan dicintai Allah, diridhoi Allah, ini perbuatan dimurkai Allah? Dari mana kita tahu? Nah, kembali lagi kepada apa? Awal ya, tentang pentingnya beriman kepada dalil-dalil syar'i ya. Semua itu diketahui dengan wahyu. Semua itu diketahui dengan apa-apa yang datang dari utusan-utusan Allah dari para nabi dan rasulnya. Sehingga satu-satunya jalan untuk mengetahui ini perbuatan dicintai, diridhoi Allah atau ini perbuatan dimurkai dengan perantaraan wahyu yang Allah sampaikan melalui para rasulnya, para nabinya. Karena kalau hanya mengetahui sesuatu yang Allah cintai dengan akalnya, ya, jadi menganggap ini baik atau buruk hanya standar akal manusia itu pasti akan kacau balau ya. Karena orang-orang LGBT itu menurut akal mereka sesuka sesama jenis itu halal-halal saja gitu ya. Orang-orang yang awam yang tidak memahami agama ya sah-sah saja ya. Mereka melakukan maksiat dan dosa itu ya. Tetapi kebaikan, kebenaran, keburukan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah murkai itu harus standarnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan apa seseorang hamba mengenal apa yang Allah cintai dan ridhoi? Maka arafuhu bi irsalillahi ta'ala rusul wa inzalihil kutub amiran bima yuhibbullah wa yarda nahiyan amma yukrihu wa ya'bah ya yakrahu wa ya'bah, yaitu Allah memberitahukan perkara-perkara yang Allah cintai atau yang Allah murkai melalui rasul-rasul yang Allah utus dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Allah perintahkan apa-apa yang Allah cintai dan Allah larang apa-apa yang Allah murkai. Wabidzalika qamat alaihim hujjah ad-damigha. Maka dengan turunnya para nabi dan rasul dan ditutus kitab-kitab ya, maka telah tegak hujah kepada semua manusia sehingga tidak ada alasan lagi nanti mereka di hadapan Allah untuk membantah hujah yang sudah Allah turunkan. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Rasul-rasul yang sudah Allah utus sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, supaya nanti di akhirat nggak ada lagi alasan manusia di hadapan Allah, ya, setelah datangnya para rasul tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, tadi surah An-Nisa ya, surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian. Ketika manusia mengakui ketika manusia mendakwa atau mengklaim dia mencintai Allah, Allah uji. Kalau kamu memang mencintai Allah, coba ini ada Rasulnya. Kamu ikutin nggak Rasulnya? Ya. Naam. Pertanyaan selanjutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: كم شروط العبادة؟ Naam. Pertanyaan selanjutnya, beliau bertanya tentang ada berapa syarat ibadah. Syarat ibadah maksudnya syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan ada tiga ya. Tiga di sini, satu syarat itu syarat agar terwujud ibadah dan dua syarat agar diterima ibadah. Syarat agar diterima ibadah itu sudah kita ketahui. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Ikhlas ini dalilnya adalah syahadat la ilaha illallah. Ittiba kepada Rasulullah SAW ini dalilnya adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian satu syarat yang beliau sebutkan di dalam kitab ini yaitu tentang sidqul azimah, jujurnya tekad, jujur tekad, yaitu tekad yang kuat, kemauan yang kuat.
Karena amalan itu tidak akan terjadi tanpa ada kemauan yang kuat. Ya, saya ini pengen banget misalkan kurban sapi nih. Dia udah tahu keutamaan kurban, keutamaan sedekah, keutamaan di 10 hari Idul Adha ini, 10 hari awal Zulhijjah. Dia tahu. Dan dia juga punya uang. Dia punya uang ratusan juta. Dia sanggup beli sapi. Sudah ada niatnya. Tapi sampai hari H, nggak kurbannya. Apa yang salah itu? Dia sudah tahu keutamaannya. Dia sudah tahu dalil-dalilnya. Dia tahu motivasi. Dia juga punya uangnya. Tinggal dia laksanakan. Tapi hari hanya dia nggak kurban juga. Nggak beri sapi. Kenapa itu? Karena tidak ada sidqul azimah, kata para ulama. Dia tidak ada tekad yang kuat ingin melaksanakan niatnya dan melaksanakan eh, keinginannya itu. Sehingga tanpa sidqul azimah, tanpa tekad yang kuat, itu percuma. Nggak ada apa namanya, nggak akan terwujud amalan itu. Makanya beliau menyebutkan di sini syarat agar amalan itu terjadi. Yang pertama harus ada sidqul azimah, ada tekad yang kuat ingin melaksanakannya, dan dia buktikan itu. Ya, Nabi SAW berdoa ya, di antara doa-doa Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu as-sabat fil amri, kekokohan, kekuatan dalam semua urusan. Wal azimata ala rushdi, dan tekad yang kuat di jalan yang lurus ini. Karena niat tanpa dibuktikan dengan kemauan yang kuat, tekad yang kuat, itu enggak terjadi amalannya. Makanya tidak heran ya ketika seorang yang berangan-angan tadi tidak bisa melaksanakan amalannya. Ya. Berbeda orang yang saya pengen banget berkurban sapi. Emang nggak ada uang, tapi dia pengen. Semoga Allah memberikan pahala dengan niatnya yang bersih itu, yang murni. Saya itu kalau ada uang misalkan 100 juta saja, saya beli sapi, buat potong sapi, berkurban, ya mendekatkan diri kepada Allah karena ini hari yang dicintai Allah, ibadah yang Allah cintai. Ibadah kurban itu ibadah yang Allah cintai, dan ini bisa memberi makan orang-orang fakir miskin. Akhirnya dengan itu saya dapatkan pahala yang banyak. Tapi apalah daya, di tabungan saya cuma ada 2 juta misalnya, saya nggak bisa beli sapi. Padahal saya pengen banget beli sapi. Beda dengan orang yang ada uang banyak, tapi dia nggak mau, nggak bisa, nggak melaksanakan kurbannya. Nah ini nggak punya azimah, nggak punya keinginan yang kuat. Di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Toha itu Allah sebutkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika diganggu oleh iblis, akhirnya dia makan itu pohon, pohon yang apa? Pohon, pohon yang iblis sebutkan khuld itu ya, pohon yang kekal itu. Dan ternyata eh, dia pun, Nabi Adam pun akhirnya makan pohon itu. Maka Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya walam najid lahu azma. Kata Allah, kami sudah memberikan janji kepada Nabi Adam. Allah sudah memberikan janji dan Allah sudah menyebutkan, fala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Kata Allah, kamu Adam jangan sekali-kali deketi pohon ini. Kalau kamu deketi, kamu akan menjadi orang yang zalim, yaitu melanggar perintah Allah. Fanasya, Adam pun lupa terhadap perjanjian itu. Walam najid lahu azma. Kata Allah, kami tidak mendapati padanya kemauan yang kuat untuk meninggalkan pohon itu. Jadi kalau ada orang ya, Bapak yang dirahmati Allah, males ibadah atau gampang jatuh ke dalam maksiat, ya hakikatnya dia nggak ada tekad yang kuat. Entah tekad kuat melaksanakan amalan itu, atau tekad yang kuat meninggalkan larangan itu. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan syarat beramal itu. Yang pertama harus ada sidqul azimah, tekad yang kuat, kemauan yang kuat untuk melaksanakan amalan itu. Agar apa? Agar terwujud amalannya. Ya, kemudian yang kedua, apa, dua amalan agar diterima ya harus ikhlas saat melakukannya, dia harus ikhlas, dan cara dia melakukannya harus sesuai dengan petunjuk dari syariat, contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو صدق العظيم؟ Baik. Selanjutnya
Beliau bertanya, apa itu sidqul azim? Apa itu tekad yang kuat? Beliau mengatakan, huwa tarkut takasuli wa tawani wa bazul juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi. Yaitu dia meninggalkan kemalasan dan angan-angannya itu. Dan dia bersungguh-sungguh ya mengeluarkan effortnya ya, mengeluarkan tenaganya, waktunya untuk membuktikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan ya di dalam hatinya itu dengan perbuatan-perbuatannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kata Allah, mengapa engkau mengucapkan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Jadi pentingnya tekad yang kuat ini, makanya sering berdoa tadi, Allahumma inna nas'aluka sabat fil amri wal azimata ala rusydi. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, laisal imanu bitamani wala bittahali walakin nama wukira fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Bukanlah keimanan itu hanya angan-angan belaka atau hiasan-hiasan ucapan, bukan. Tapi iman sejati itu adalah apa yang tersimpan ya, keyakinan di dalam hati dan juga dibuktikan dengan amalannya. Ya, maka orang munafik itu, wah ucapannya manis, ucapannya indah, tapi nggak dibuktikan dalam amalannya. Ya, tidak, mereka tidak memiliki eh, kemauan yang kuat. Naam, fadal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ Selanjutnya, apa itu ikhlas? Ya, beliau bertanya apa itu ikhlas. Karena syarat amal tadi tiga kan. Yang pertama sidqul azimah, agar terwujud amalnya harus ada tekad yang kuat. Yang kedua yaitu ikhlas. Yang ketiga adalah mutaba'ah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa amalihi al-zahirati wal batinati ibtigha'a wajhillah. Yaitu hendaklah seseorang menjadikan tujuan dia, niat dia hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim." Surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis" dalam surat Az-Zumar, ya. Dan banyak-banyak ayat yang lain. "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima" dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh itu hanya mengharap keridhaan Allah, kata Allah, maka kami akan balas dengan balasan yang besar. Ya, wallazina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim, dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ya, dalam surat Al-Insan itu, ma nuridu minkum jazaan wala syukura, ya. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau rasa rasa terima kasih, ya. Ila ibtigha'a wajhillah, ya, melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah, ya. Wa ma tunfikuna, ya, illa ibtigha'a wajhillah di dalam ayat lain, dan tidaklah mereka berinfak melainkan hanya mengharapkan wajah Allah, ya. Dan ini adalah makna ikhlas. Ikhlas itu ya khalis, ya, artinya sesuatu yang murni, yang bersih, yang tidak ada campuran kotoran kesyirikannya, tidak ada tujuan yang bercampur di antara tujuan yang murni itu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah. Nggak ada campuran tujuan dunia, keinginan dunia atau ria atau sum'ah, nggak ada, ya. Itu disebut dengan mukhlis, ikhlas, yang dia hanya mengharapkan keridhaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ Pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa itu agama yang harus diikuti. Ya, maka beliau menjawab, agama yang wajib kita ikuti dan agama yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, hiyal hanifiyah millat hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu agama tauhid. Ya, maksudnya di sini adalah kita wajib mengikuti ajaran tauhid, dan ajaran tauhid ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
kemudian disempurnakan ya dengan syariatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, tentang mengikuti Nabi Ibrahim banyak ayatnya dalam Al-Quran. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Hanif itu yang lurus, yang tidak bengkok, tidak melenceng ke kanan ke kiri atau berpaling dari semua bentuk kesyirikan, sehingga dia hanya menyembah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, akan tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, Muslim, dia hanif dan dia bukan orang-orang yang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u walladzina wahadan nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, agama yang hanif tersebut, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman yang besertanya. Jadi hakikatnya ajaran Nabi Ibrahim yaitu ajaran tauhid itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh anak cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW dan yang juga dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya, hanif ya, lurus, yaitu hanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja ya. Adapun secara syariat ya tentu agama yang wajib kita ikuti adalah agama Nabi Muhammad SAW dan agama ajaran Nabi Muhammad ini adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di setiap zikir pagi itu kita baca apa? Dan petang. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimau wa ma kana minal musyrikin. Ya lihat, kita diperintahkan untuk membaca zikir ini untuk memperbarui keyakinan dan iman kita supaya iman kita tetap kuat gitu. Amsaina ala fitratil Islam atau asbahna ala fitratil Islam. Aku pada pagi hari ini ya Allah tetap beriman mengikuti fitrah Islam wa ala kalimatil ikhlas dan tetap di atas kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah wa ala millati wa ala wa ala dini Nabi Muhammad SAW dan aku tetap di atas agama Nabi Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin dan aku tetap di atas petunjuk atau tuntunan agama yang hanif, agama ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam dan dia bukanlah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. قال مؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: كم مراتب الدين الإسلام؟ Kemudian Kemudian beliau beliau masuk pada pertanyaan tingkatan-tingkatan agama Islam. Mengapa pertanyaan ini ditanya? Karena datang dalil yang menjelaskan tentang agama yang diajarkan secara global ya, oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang Jibril datang. Ya, istala alaina rajulun syadidul bayadi siyab syadidu syawadi sa'ar syadidu sawadi sya'ar la na'rifu ahadun minna la yura alaihi atharu safar wa la na'rifu min ahadun minna ya. Ada seseorang yang datang dengan baju sangat putih, rambut sangat hitam. Kami nggak kenal orang ini, juga nggak ada bekas-bekas dia dari perjalanan yang jauh. Tiba-tiba mendekati Nabi, tiba-tiba menempelkan lututnya di lutut Nabi, menaruh kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, lalu tiba-tiba dia bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Akhbirni an amaratiha. Dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat, kapan hari kiamat, apa itu tanda-tandanya. Dan Nabi jawab semua. Dia pun membenarkan. Sodakta, sodakta. Engkau benar, engkau benar. Fa'ajibna lahu, kata Umar bin Al-Khattab. Kami heran. Yas'aluhu wa yusaddikuhu. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Kami heran nih orang kami nggak kenal. Nanya kepada Nabi. Nabi jawab dia membenar seolah-olah dia mengetes Nabi gitu. Setelah dia pergi, aku pun merenung sebentar, kata Umar. Tiba-tiba Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahu nggak siapa tadi yang tanya? Aku pun mengatakan, kata Umar, Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi SAW mengatakan, fa'innahu Jibril. Yang datang tadi malaikat Jibril.
atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi seseorang muslim mempelajari hadis Jibril ini. Karena Nabi mengatakan dia datang mengajarkan agama kalian. Ini menunjukkan ya apa yang ditanya oleh malaikat Jibril itu adalah pokok-pokok prinsip agama Islam dan itu yang ditulis di buku ini tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan dan pokok-pokok agama perkara yang lainnya ya. Jadi kalau bisa hafal itu hadis itu sehingga dia tahu oh tingkatan agama Islam itu ya ini yang diajarkan malaikat Jibril ya secara globalnya tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat ya. Maka di sini beliau rahimahullah taala mulai masuk kepada rukun Islam ya. Ternyata panjang ya. Eh saya kira kita bisa masuk ke pertanyaan rukun Islam, tapi ternyata ini baru selesai pertanyaan tentang ibadah ya. Qadarullah masyafa'al. Nah, baik, adapun berkaitan dengan tingkatan agama secara jelas langsung dari Nabi SAW bahwa tingkatan agama itu ya ada tiga di sini. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, sebagaimana yang disebutkan oleh malaikat Jibril, yang ditanya oleh malaikat Jibril. Dan inilah para ulama itu ketika menyebutkan tentang akidah, tentang keyakinan, tentang pembagian pun mereka selalu merujuk kepada dalil. Kenapa mereka mengatakan tingkatan agama itu tiga? Karena dalil menyebutkan seperti itu, karena hadis menyebutkan seperti itu. Mengapa mereka mengatakan syarat ibadah begini, syarat ini? Karena dalil Al-Quran. Mengapa mereka mengatakan tujuan utama kita hidup ini ibadah? Karena dalil menunjukkan itu. Jadi ketika mereka berkata, saya meyakini ini, saya berkeyakinan ini karena Al-Quran mengatakan ini, karena Nabi SAW bersabda ini. Inilah akidah yang harus dipelajari seorang muslim ya. Yang akidah mereka itu berlandaskan Alkitab was sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga membuat kita nyaman, tenang, dan semua yang kita sebutkan tadi ada dalil-dalil semuanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Eh, Selanjutnya dia akan membahas pertanyaan tentang dinul Islam ya, tentang makna Islam. Nah, lanjut. قال مؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإسلام؟ Apa itu Islam? Makna al-Islam beliau menyebutkan di sini al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu minasyirk, yaitu Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, melaksanakan ya dengan mentaatinya, ya, melaksanakan keislamannya dengan taat. Wal khulusi minasyirki, dan bersih dari semua bentuk kesyirikan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menambahkan wal bara'atu anisyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya ya. Sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. Siapa orang yang paling bagus keislamannya atau agamanya lebih orang-orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan dia berbuat amalan-amalan baik yang mentaati Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat. Inilah Islam secara umum, makna secara umum. Makna secara umum Islam itu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentaati syariatnya dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan ahlinya ya. Adapun secara khusus, ini sudah kita pernah bahas ya di kajian tentang Jamil Ulum wal Hikam itu di hadis-hadis 50 hadis yang disyarah oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ya disebutkan bahwa makna Islam itu ya kita sudah sebutkan secara khusus bahwa makna Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itulah Islam ya. Agama yang kita anut ini, agama yang kita percayai, yakini ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
baik akidahnya, syariatnya, muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan yang lain yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Inilah Islam yang kita kita ketahui saat ini. Naam. قال مؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ Naam. Selanjutnya pertanyaan, apa dalil tentang eh, syumulnya atau Islam itu mencakup makna secara umum? Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama, agama yang di sisi agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ya, ini Islam artinya mencakup akidah, keimanan, mencakup ibadah, mencakup muamalah dan semua syariat-syariatnya. Karena kalimat Islam itu kalau menyendiri maka dia masuk di dalamnya makna iman dan ihsan. Karena sebelumnya kan tadi kita menyebutkan tingkatan agama, iman, apa Islam, iman dan ihsan ya. Nah, tiga kata ini kalau dia disebutkan sendiri-sendiri, maka Islam itu lebih kepada rukun Islam yang lima, amalan-amalan zohir, iman itu lebih kepada perkara-perkara etikot, batin, ya, akidah, keyakinan. Tapi ketika menyendiri, maka kalimat Islam ini mencakup akidah, mencakup juga amalan zohir. Begitu juga kalimat iman, mukmin misalkan. Apabila disebut secara sendiri, secara global, maka orang mukmin itu ya orang muslim itu ya orang mukmin gitu ya. Tapi ketika dua-duanya disebutkan, maka ini ada kekhususannya. Mukmin itu yang lebih dalam lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi, yang sudah menancap keimanan di hatinya. Muslim itu baru sekedar mengatakan saya Islam ya secara zahirnya. Tapi kalau Islam disendirikan ya kalimat ini maka menunjuk semua makna makna apa yang ada pada syariat Islam itu baik akidahnya maupun ibadah dan muamalah. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تعريفه بأركان الخمس عند التفسير؟ baik. Kemudian beliau bertanya apa dalil tentang rukun Islam yang lima secara terperinci. Dalilnya hadis Jibril tadi dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Di dalam hadis Jibril ya al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun iman yang kelima itu mana dalilnya? Ya, tadi hadis-hadis tersebut. Yaitu syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan haji bagi yang mampu. Nah, قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما محل الشهادتين من الدين؟ kemudian kita masuk kepada rukun Islam yang pertama syahadatain. Jadi beliau menjelaskan tentang syahadatain. Apa kedudukan syahadatain dalam agama ini, dalam Islam? Naam, syahadatain sangat penting ya. Beliau mengatakan la yadkhulul abdu fid dini illa bihima. Seseorang tidak masuk ke dalam agama ini kecuali dengan syahadatain. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, pertama kali yang diwajibkan atas seorang hamba itu adalah mengucapkan syahadatain, meyakininya ya, karena dia mengikrari ya, mengikrarkannya dengan hatinya ya, meyakininya dengan seyakin-yakin enggak ada keraguan dan mengamalkan konsekuensi dari syahadatain itu. Maka kedudukan syahadatain ini sangat agung di dalam agama Islam sehingga seseorang kalau tanpa syahadatain dia tidak muslim. Kalau ada orang non-muslim ingin masuk Islam dia wajib bersyahadat dulu. Yang bersyahadat tidak hanya bersyahadat dengan lisannya tapi dengan hatinya dan dengan perbuatannya tentunya ya. Allah berfirman tentang syahadatain ini yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah syahadat la ilaha illallah, beriman kepada Rasulnya syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh." Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia ya, yang zalim, ya, yang musyrik ya. Agar apa? Agar mereka bersaksi tentang keesaan Allah, syahadat la ilaha illallah, dan mereka mengakui dan bersaksi tentang Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الشهادة أن لا إله إلا الله؟ Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa dalil tentang syahadat la ilaha illallah? Banyak dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran kalau kita tadaburi akan banyak dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Yang paling jelas dan semua kita pasti tahu di surat apa? Ada yang tahu nggak tentang dalil la ilaha illallah? Adanya la ilaha illallah dalam Al-Quran. Coba saya tanya ya, Pak Eko nih, ada Pak Eko di sini. Pak Eko, dalil tentang la ilaha illallah itu di mana di dalam Al-Quran? Nam, Kang Zey, Ya di surat Al-Jumu'ah ya saja. Eh, surat, apa? di surat Jum'ah. Apa Eh, bunyinya? apa? Allahu la subhanallah. Eh, Astagfirullahaladzim. Baik, Jadi nggak lupa apa-apa, Ustaz. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Baik, ada yang tahu dalil la ilaha di illallah? surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa Naam, huwa barakallahu hayyul fikum. qayyum. Itu ayat apa disebutnya? Eh, yang sering, yang masyhurnya itu ayat kursi yang lumrah di Naam. Indonesia ini. Nah, ayat kursi ya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu jelas banget ya. Dan banyak dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya seperti surah Al-Imran ayat 19 tadi ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam surat Muhammad ayat 19 fa'alam annahu la ilaha illallah dan yang lainnya. Dan juga dijelaskan secara maknanya ya, secara makna. Kalau tadi secara lafaznya jelas dan secara maknanya pun banyak di dalam Al-Quran. Seperti surah Al-Ikhlas itu sendiri itu makna dari la ilaha illallah. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Fatihah juga ihdinas siratal mustaqim. Eh apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah makna dari la ilaha illallah. Naam. Lanjut satu pertanyaan lagi terakhir. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ Baik, kemudian apa makna syahadat la ilaha illallah? Beliau mengatakan maknaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala, yaitu menafikan semua ketuhanan selain Allah. Jadi kalau ada Tuhan ya yang memiliki hak ketuhanan selain Allah, misalkan dewa atau nabi atau malaikat atau batu atau pohon yang diyakini dia punya sifat ketuhanan, maka kita tolak itu semua. Kita nafikan itu bukan Tuhan. Itu batil, Tuhan yang palsu dan itu hakikatnya syaitan yang menipu manusia. Sehingga manusia ditipu dan mereka pun menyembah hal itu. Ya, jadi maknanya adalah menafikan semua ketuhanan selain Allah wa isbatiha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Kemudian selain menafikan rukun yang kedua yaitu menetapkan ya, menetapkan isbat itu menetapkan Tuhan itu yang memiliki sifat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana Allah tidak ada tandingan dalam kerajaannya, begitu juga dia tidak ada tandingan dalam ketuhanannya ya. Makanya diwajibkan kita kalau kita meyakini pencipta hanya Allah, yang menguasai alam semesta hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, maka wajib juga kita meyakini yang wajib disembah dan ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Allah saja yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang telah menciptakan bagimu menjadikan bumi sebagai hamparan, langit ya yang dibangun di atap di atasnya sebagai atapnya, yang menurunkan air hujan dari langit, dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian, maka jangan pernah kalian buat tandingan-tandingan selain Allah padahal engkau mengetahui. Kalau kamu meyakini alam semesta ini diciptakan oleh zat yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha satu Allah, maka
kamu juga harus meyakini kalau ibadah, ngapain memberikan ibadah kepada selainnya. Berikan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, nafa'anallahu bima 'allamana wa an yazidana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, nah, sebelum ditutup, tafadhol Kang Zai. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan ya Ustazuna yang telah menyampaikan di sesi kedua dari daurah ini. Dan untuk selanjutnya apakah mau dibuka tanya jawab Ustaz? Nah, fadal kalau ada boleh kita kata Baik, jawab. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, masih ada kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga mengklik tombol raise hand di aplikasi Zoom ini, Zoom meeting ini nanti oleh panitia akan dibantu untuk unmute agar pertanyaannya pertanyaan jemaah dapat disampaikan secara interaktif dengan narasumber ini Ustaz Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala. Silakan jemaah yang ingin bertanya. Em, Rupanya sudah jelas mungkin Ustaz, karena tidak ada yang bertanya ini di chat box maupun juga yang raise hand. Mungkin Alhamdulillah. Alhamdulillah. paling nanti pertanyaan jawab atau kuisnya nanti di Telegram ya saja. Nah, insyaallah. Baik, Baik, untuk tafadhal selanjutnya kami ditutup. ya, Tafadhal ditutup. itu aja. Baik. Barakallahu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perjumpaan kita dengan Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala di kajian ataupun juga di daurah kitab ini, ya, ini kitab yang disusun oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami tentang di Al-Alamus Sunnati Al-Mansyuratil I'tiqadi At-Ta'ifah An-Najatil Mansurah. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjut kembali pekan depan dan seperti yang disampaikan sebelumnya, insya Allah untuk daurah pokok-pokok akidah ini akan terselenggara selama 6 kali pertemuan sehingga bulan Juli nanti. Barakallahu fikum. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Berikut juga asatidz yang lainnya. Dan tentu saja kami mengaturkan banyak terima kasih kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu yang sedikit demi sedikit kita catat, kita hafalkan, kita murojaah, kita amalkan, dan mudah-mudahan kita dapat diberikan kemampuan untuk menyampaikan atau mendakwahkannya kembali kepada saudara-saudari muslim-muslimah di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari tutur kata maupun juga pelayanan yang telah kami selenggarakan. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dan juga keberkahan atas usia kesehatan yang kita pergunakan untuk dakwah ilallah, dakwah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita pungkas dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair. Barakallahu fikum. Sama-sama Kang Zai. Wabarakatuh. Amin Ustaz. Allah.